Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang najisnya kotoran ikan. Dalam kitab Kasyifatus Saja karya Asy-Syaikh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam berbicara tentang najis-najis kotoran dimasuki nomor 4 ar-rabi'u, yang keempat daripada najis-najis, rawsun, kotoran tinja tai, min ghaitin, daripada orang yang buang air besar, wa ghairihi, dan dari selain dia, kotoran orang lain atau kotoran binatang yang bukan kotoran dia, itu dihukumi najis. Ketika kita hukumi najis, maka kita harus menghindari di saat kita ingin sholat. Jangan sampai sholat badan kita atau pakaian kita terkena kotoran, baik kotoran manusia atau kotoran selain manusia, baik kotoran dirinya atau kotoran selain dirinya, karena hukumnya najis. Dan juga ketika dihukumi najis, maka tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita makan kotoran tersebut. Walau min samakin wa jaradin, walaupun kotoran itu dari ikan dan belalang. Ikan dan belalang kotorannya dihukumi najis, maka kita harus hindari jangan sampai pakaian badan kita terkena di saat kita ingin sholat. Dan juga tidak boleh kita konsumsi karena hukumnya najis. Walau min samakin, walaupun dari kotoran ikan, wajarodin, dan belalang, kotoran belalang. Wa yajuzu qal yusamaki hayyan, dan boleh menggoreng ikan dalam keadaan hidup ikan digoreng. Ini nanti ada iza kana sogiron, jika ikannya kecil. Jadi ikannya kecil yang mana di dalam perutnya masih ada kotoran, tanpa dibersihkan langsung digoreng. Nah, itu kan ada najisnya tuh. Ketika ada najisnya, dimaaf karena ikannya kecil, seperti ikan-ikan teri, ikan-ikan yang kecil lah. Itu walaupun ada kotorannya dimaaf. Berbeda ikan yang besar-besar. Kalau ikan emas yang besar, ikan bandeng yang besar, itu kotorannya termasuk najis, harus dibersihkan terlebih dahulu. Wa yajuzu qal yusamaki hayyan, boleh menggoreng ikan dalam keadaan hidup, wa kada ibtila'uhu, dan boleh menelannya tuh, nelan hidup-hidup walaupun ada kotorannya, dengan catatan idza kana shaghiran, apabila ikan itu kecil. Jadi boleh menggoreng hidup-hidup ikan walaupun belum dibersihkan kotorannya, dan boleh menelan ikan hidup-hidup walaupun belum dibersihkan kotorannya jika adalah ikan itu kecil ikannya, bukan ikan yang besar. Kalau ikan yang besar, kotorannya harus dibersihkan dulu, jangan kita salah paham gitu. Kalau yang besar dibersihkan terlebih dahulu, karena hukum kotoran ikan najis. Wa yufa amma fi batinihi, yang dimaaf yang ada di perut ikan yang kecil tadi. Kalau ikannya kecil dimaaf. Wa yufa amma fi batinihi, dan dimaaf dari apa yang ada di perutnya. Ikan yang kecil di perutnya ada kotoran, kita goreng hidup-hidup walaupun tanpa dibersihkan, itu dimaaf. Atau kita telan hidup-hidup ikan yang kecil walaupun masih ada kotoran di dalam perutnya, itu hukumnya dimaaf. Wa yusannu dzabhu samakatin kabiratin yatulu baqauha. Ini pembahasan lain lagi. Wa yusannu, dan disunahkan, dzabhu samakatin, menyembelih ikan kabiratin yang besar. Kalau ikan yang besar, dia itu hukumnya sunnah disembelih. Jadi kalau ikan yang besar boleh nggak disembelih kan gitu, tapi hukumnya sunnah saja disembelih. Wa yusannu zabhu samakatin, dan disunahkan menyembelih ikan yang besar, yatulu baqauha, yang sudah lama hidupnya, yang sudah panjang umurnya, sudah besar, sudah tua itu ikan, maka disunahkan disembelih itu. Kan kalau yang biasa kita getok aja tuh ikan lele, digetok tuh dengan cara-cara dimatikannya dengan cara bagaimana saja boleh.
Tapi kalau yang besar yusannu zab'u samakatin, disunahkan menyembelih samakatin kabiratin, ikan yang besar yang sudah tua umurnya. Ini keterangan ini di dalam kitab Kasyifatus saja adalah keterangan pendapat muktamad di dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi hukum kotoran ikan itu najis kecuali ikannya kecil. Sekarang kita lihat pendapat ulama yang mengatakan bahwa kotoran ikan itu hukumnya suci. Ada pendapat ulama. Di sini di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan qalal Istokhriyu warruyaniyu min a'immatina, berkata Imam Istokhri dan Imam Ruyani daripada ulama-ulama kami, imam-imam kami, imam-imam mazhab Syafi'i, yang mana pendapat mereka kamalikin wa ahmadah. Pendapat Imam Istokhri dan Imam Ruyani seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, yang mana menghukumi bahwa kotoran hewan atau kotoran binatang yang mana dagingnya dimakan binatang tersebut maka hukumnya suci. Annahuma, sesungguhnya keduanya, yaitu kotoran tai binatang ataupun kencing binatang, tahirani, keduanya suci, minal makuli, daripada hewan yang dimakan dagingnya. Jadi kata Imam Istokhriyu, Imam Istokhri dan Imam Ruyani, binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti unta dagingnya boleh dimakan maka kotorannya suci. Kerbau dagingnya boleh dimakan maka kotorannya suci. Begitu juga ikan dagingnya boleh dimakan maka kotorannya suci. Ini pendapat Imam Istokhri dan Imam Ruyani, sama seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, ini pendapat yang doib dalam mazhab. Adapun pendapat yang kuat yang di dalam kitab Kasyifatus saja bahwa dihukumi najis. Nah, ini boleh saja kita amalkan. Buat yang doyan, saya pakai pendapat ini, ya boleh, silakan, fikih itu luas. Tapi kalau emang kita bisa berpegang kepada pendapat muktamad, kita pegang kepada atau pendapat yang muktamad. Kalau kita bisa mengambil pendapat muktamad, kita ambil pendapat muktamad, gitu. Dalam fikih begitu. Adapun hukumnya boleh saja kita mengikuti pendapat dari ulama yang mana ulama tersebut juga bermazhab Syafi'i, menyatakan bahwa tai atau kotoran atau kencing binatang yang mana dagingnya boleh dimakan hukumnya adalah suci. Jadi tai kerbau tuh, kalau yang doyan mau makan tai kerbau silakan makan, hukumnya suci. Apalagi tai ikan, yang biasa doyan tai ikan berpegang kepada pendapat ini boleh aja karena dihukumi suci. Wallahu a'lam bishawab.